warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Bilgais dengan NIM 9414-22010. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan penjelasan singkat apa itu instrumen moneter yang bersifat indirect, tujuannya apa, jenis-jenisnya apa saja, serta penjelasan bagaimana transmisi moneter dari setiap indirect instrumen itu bekerja. Kemudian langsung saja masuk pada penjelasannya. Instrumen moneter yang bersifat indirect adalah alat kebijakan moneter yang mempengaruhi kondisi moneter dalam perekonomian melalui interaksi dengan lembaga keuangan atau pasar keuangan, bukan dengan cara langsung mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ini termasuk kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, persyaratan cadangan minimum, dan fasilitas peminjaman dari bank sentral. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur suku bunga, likuiditas, dan kondisi keuangan secara keseluruhan dalam perekonomian. Kemudian masuk pada tujuan utamanya. Tujuan utama dari instrumen moneter yang bersifat indirect adalah untuk mengatur suku bunga, likuiditas, dan kondisi keuangan secara keseluruhan dalam perekonomian. Dengan mengatur suku bunga, lembaga keuangan dapat dipengaruhi untuk meminjamkan atau menginvestasikan uang mereka dengan cara yang mendukung tujuan kebijakan moneter, seperti merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengendalikan inflasi. Selain itu, instrumen moneter ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memonitor atau mengatur aktivitas perbankan dan pasar keuangan secara keseluruhan. Itulah dia tujuan utamanya. Kemudian masuk pada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau surat berharga lainnya di pasar terbuka untuk mengatur likuiditas dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan suku bunga. Bank sentral mengatur suku bunga dasar atau suku bunga lembaga keuangan lainnya untuk mempengaruhi keputusan pinjaman dan investasi. Kemudian yang ketiga, fasilitas peminjaman dari bank sentral. Bank sentral menyediakan fasilitas peminjaman kepada bank-bank komersial dengan syarat-syarat tertentu untuk mengatur likuiditas dalam sistem perbankan. Kemudian masuk pada transmisi moneter bekerja. Seperti apa transmisi moneter ini bekerja? Terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, operasi pasar terbuka. Ketika bank sentral membeli atau menjual surat berharga, hal ini mempengaruhi jumlah uang yang tersedia di pasar dan suku bunga. Penurunan suku bunga dapat mendorong pinjaman dan investasi, merangsang pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang tahap kedua, kebijakan suku bunga. Penurunan suku bunga dapat mendorong pinjaman dan investasi dengan membuatnya lebih murah untuk meminjam uang. Kenaikan suku bunga dapat menghambat aktivitas ekonomi dengan membuat pinjaman lebih mahal. Yang ketiga, persyaratan cadangan minimum. Ketika bank sentral menaikkan persyaratan cadangan minimum, bank-bank mungkin harus menahan lebih banyak uang dalam cadangan, mengurangi likuiditas, dan penawaran uang yang tersedia untuk dipinjamkan. Kemudian yang keempat, fasilitas peminjaman dari bank sentral. Bank-bank dapat menggunakan fasilitas peminjaman dari bank sentral untuk mendapatkan likuiditas tambahan dalam situasi darurat atau saat kekurangan likuiditas di pasar. Ini membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.